Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Syukur kepada Tuhan yang sudah memimpin kehidupan kita dan tidak terasa saudaraku, kita sudah memasuki minggu yang pertama dari bulan Februari. Waktu berlalu begitu cepat, seolah-olah kita masih countdown memasuki tahun 2025, tapi ternyata menengok ke belakang sudah 1 bulan berlalu. Bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali mendengarkan renungan ini, boleh silakan subscribe channel renungan ini, kemudian bisa bagikan ke orang lain, berikan komentar, pertanyaan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, saya ingin memberikan sebuah pertanyaan. Kalau boleh, Bapak Ibu sekalian boleh memberikan jawaban di kolom komentar di YouTube channel ini. Pertanyaan seperti ini. Apakah engkau merasakan penyertaan Tuhan dalam hidupmu saat ini? Apakah engkau merasakan penyertaan Tuhan dalam hidupmu saat ini? Kalau iya, silakan tuliskan seperti apa. Dan kalau tidak, silakan tuliskan juga seperti apa. Oke, silakan tuliskan, berikan komentar, kemudian nanti kita akan sama-sama melihat bagaimana maksud daripada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita memulai dengan terlebih dahulu berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat berkat Tuhan, kami boleh memasuki awal minggu daripada bulan Februari ini semua karena kasih karunia Tuhan semata. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah waktu perenungan ini, berkatilah 1 bulan penuh ini ke dalam tangan Tuhan, supaya sungguh-sungguh anugerah Tuhan menyertai kehidupan kita sekalian. Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudara, waktu kita merenungkan tentang janji Tuhan, itu penyertaan Tuhan, terbersit dalam sebuah pikiran saya adalah, mari kita sama-sama menggali lebih dalam, menggumuli bersama lebih dalam, apa sih sebetulnya penyertaan Tuhan? Apa itu penyertaan Tuhan? Saudaraku, Tuhan itu maha hadir, itu yang perlu kita ingat sama setiap kita harus ingat, Tuhan itu Allah yang maha hadir. Jadi selalu hadir di mana saja dan kapan saja. Kita bisa lihat Mazmur 139, 7-12. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang selingkuh menjadi malam. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Kita harus ingat saudara bahwa Allah itu maha hadir. Dia ada bersama dengan kita dimanapun kita berada. Saudara, di dalam Alkitab ada beberapa peristiwa-peristiwa khusus di mana Allah menyatakan diri secara khusus pada orang-orang yang Tuhan pilih. Secara visible, terlihat, maupun juga secara auditori, secara suara. Kepada Nabi dan kepada Rasul. Berikan contoh pada Nabi Yesaya 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ayat yang ke-6. Tapi seorang daripada seraf itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, diambilnya dengan spit dari atas mesbah. Yang menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kekalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang kuutus? Siapakah yang akan mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Jadi saudara, Allah yang maha hadir itu dalam beberapa peristiwa khusus tertentu, juga Allah yang bisa menyatakan diri secara visible, auditori kepada orang-orang pilihan. Dalam konteks kita melihat di dalam Alkitab, kepada Nabi Yesaya. Juga kepada Rasul Paulus juga Allah pernah menyatakan diri melalui suara. Saudara, kita harus hati-hati melihat ini karena banyak sekali penipuan zaman sekarang, orang-orang yang berkata bahwa aku sudah melihat Tuhan, aku mendengar suara Tuhan, tapi sebetulnya itu bukan. Kita harus sungguh-sungguh memperhatikan apa kata firman Tuhan mengenai hal seperti itu. Nah, yang ketiga ini yang mau saya ajak kita renungkan, yaitu bagaimana penyertaan Tuhan secara personal yang merupakan sebuah anugerah buat orang percaya melalui Roh Kudus. Roh Kudus yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Hanya saja, saudara, seringkali kita yang pergi meninggalkan Tuhan. Ya, saudara perhatikan, ayat yang kelima, ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dan daging telah nyata, keinginan daging berlawan dengan keinginan roh berlawan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Ya, kamu tiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi, masalahnya adalah kitanya, saudara, yang seringkali walk away, berlari, meninggalkan, tidak lagi mendengar suara Tuhan, tidak lagi mau percaya kepada Tuhan, dan mengikuti keinginan daging. Ini saudaraku sekalian, kalau kita memikirkan pertanyaan saya tadi di awal, soal apakah Anda merasakan penyertaan Tuhan, saya menemukan, menggumuli bahwa ada beberapa tanda penyertaan Tuhan. Saudara, tanda di sini bukan berarti saya lebih hebat daripada saudara, bukan. Saya mengajak kita bergumul bersama-sama untuk menemukan apakah sungguh-sungguh kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Dikatakan di sini,
When you carry God's presence, jika waktu engkau sungguh-sungguh ada di dalam penyertaan Tuhan, maka ciri yang pertama, tanda yang pertama adalah kita akan sungguh-sungguh total bergantung kepada Yesus Kristus untuk keselamatan kita. Tidak bisa tidak, saudara. Jika engkau bersungguh-sungguh melalui penyertaan Tuhan, maka kita sadar persis bahwa keselamatan kita sepenuhnya bergantung kepada Yesus Kristus. Yohanes 14 yang ke-6, Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Secara 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini tanda yang pertama, saudara. Apakah engkau sungguh-sungguh sudah di dalam Kristus? Apakah engkau sungguh-sungguh sadar bahwa untuk mendapatkan keselamatanmu, kita bergantung sepenuhnya oleh anugerah Allah, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal kita, bukan karena agama kita, tapi sungguh-sungguh bergantung kepada Yesus Kristus. Jikalau iya, maka itu adalah tanda kita mengalami penyertaan Tuhan. Bagaimana dengan Anda, saudara? Yang kedua adalah untuk kita mengalami penyertaan Tuhan, ya, bukan Allah akan mengejar-ngejar kita. Kenapa? Karena kita yang sebetulnya akan secara aktif mencari Allah, merindukan Allah. Saudara, Yeremia 29:13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Kita yang terus-menerus rindu mencari Allah. Mencari Allah. Kita sungguh-sungguh mengalami satu hidup yang mengalami bahwa Allah yang memelihara, Allah yang memimpin. Kita mengikuti. God leads, we follow. Apakah dalam hidup kita sungguh-sungguh mengalami itu? Ya. Kita mesti submit sepenuhnya kepada Tuhan, dan secara aktif mengikuti Tuhan. Kita mencari Tuhan. Terus bagaimana orang yang sedang berpacaran, ya, pasti selalu pingin seeking after pasangannya. Terus mencari, ada di mana, sedang apa, yuk ketemuan, yuk. Dan begitu indah hubungan mereka karena mereka punya relasi yang segitu dekat satu dengan yang lain, bukan? Bagaimana dengan hubunganmu dengan Tuhan? Apakah kau sungguh-sungguh mencari Tuhan senantiasa? Submit kepada Tuhan. Aktif mencari Tuhan. Saudara, yang ketiga, saudara, ciri yang ketiga, tanda yang ketiga adalah orang-orang yang mengalami penyertaan Tuhan itu akan menghindar dari tempat-tempat perbuatan-perbuatan yang tidak kudus. Mengapa? Karena Allah adalah kudus. Allah adalah kudus. 1 Petrus 1 ayat 14-16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Seperti tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudara, jika engkau mengalami penyertaan Tuhan, maka hidupmu itu akan menghindari hal-hal yang bersifat dosa. Kita akan menghindari hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Baik itu pikiran kita, tontonan yang kita lihat, perkataan kita, perbuatan kita. Kita pasti akan menghindari hal-hal yang tidak kudus, hal-hal yang berdosa. Saudara, Tuhan berkata di sini, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Tidak mungkin seorang yang mengalami penyertaan Tuhan, tapi dia hidup di dalam dosa. Tidak mungkin seorang yang berkata, aku diberkati Tuhan dengan materi yang luar biasa, tapi materi itu didapat dari hasil-hasil yang korupsi dan sebagainya. Tidak mungkin. Itu berarti dia bukan berasal daripada Tuhan. Karena tanda orang yang disertai Tuhan adalah dia hidup kudus, dia menghindari tempat-tempat yang berdosa. Saudara, sebagai akhir daripada renungan ini, mari kita renungkan. Apakah engkau sungguh-sungguh sudah diselamatkan hanya oleh anugerah dalam Kristus Yesus? Apakah engkau sungguh-sungguh sudah diselamatkan? Yang kedua, apakah engkau sungguh-sungguh mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, God leads, I follow. Tuhan pimpin, saya ikut. Apakah engkau sungguh-sungguh, ketiga, mau menjaga hidup kudus? Hidup kudus. Dan yang terakhir adalah apakah engkau sungguh-sungguh mengalami penyertaan Tuhan dalam hidupmu? Saya berdoa, saudara, kiranya dalam renungan-renungan ini kita terus makin didewasakan iman kerohanian kita. Dan makin sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan dan mengalami sungguh-sungguh penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.